Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita memasuki pelajaran sekolah sahabat yang ke-12 dengan judul Tolong Tunjukkan Kemuliaan-Mu. Dan ayat hafalan ini kita dapatkan dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Tema utama pelajaran kita adalah kemuliaan Allah bukan hanya sekedar cahaya yang memukau, melainkan karakternya. Kasih, kesetiaan, keadilan, dan pengampunan yang hendak kita alami dan kita pantulkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, saudaraku, marilah kita mulai dengan tema yang pertama hari Minggu, yaitu kemah pertemuan. Setelah dosa besar penyembahan anak lembu emas, Allah memerintahkan Musa untuk mendirikan kemah pertemuan di luar perkemahan. Ditulis dalam Keluaran 33 ayat 7. Sesudah itu, Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Dan setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Saudaraku, ini adalah tanda bahwa dosa memisahkan manusia dari Allah, namun sekaligus undangan untuk pertobatan. Di tempat inilah Musa berbicara dengan Tuhan, berhadapan muka seperti seorang berbicara dengan sahabatnya. Dan itulah yang ditulis dalam Keluaran 33 ayat 11. Dan dari hubungan pribadi inilah Musa memperoleh kekuatan, hikmat, dan arah kepemimpinan. Coba kita baca, Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tapi abdinya, Joshua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Pelajaran untuk saudara dan saya hari ini, yaitu kuasa rohani, bukan lahir dari jabatan atau tradisi, melainkan dari persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Dan tanpa waktu khusus bersama Allah, maka pelayanan kita akan menjadi kosong dan sia-sia. Oleh sebab itu, saudaraku, marilah kita tetapkan kemah pertemuan pribadi setiap hari. Kita luangkan waktu berdoa, membaca firman Tuhan yang teratur sebagai pusat kekuatan rohani kita. Itulah pelajaran pada hari Minggu. Dan pelajaran pada hari Senin temanya adalah agar aku bisa mengenalmu. Saudaraku yang kekasih, Musa berdoa dalam Keluaran 33 ayat 13. Apa dikatakan? Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapatkan kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Permintaan Musa ini menunjukkan kerendahan hati Musa. Karena Musa sadar bahwa pengalaman masa lalu menyeberang Laut Merah yang terbelah menjadi dua, dan Gunung Sinai yang bergemetar, tidak cukup bagi Musa untuk menghadapi tantangan ke depan. Dan ia butuh hadirat Allah setiap hari. Dan bahkan dia katakan, bangsa Israel adalah umat Tuhan. Bukan orang Musa, tapi milik Tuhan. Jadi pesannya jelas. Tanpa Tuhan berjalan di depan mereka, maka Musa berkata, jangan biarkan kami berangkat dari sini. Itulah yang dikatakan dalam Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Inilah pelajaran yang kita dapatkan pada hari Senin. Nah, tema hari Selasa adalah tolong tunjukkan kemuliaan-Mu. Saudaraku, inilah doa puncak dari Musa. Coba kita baca dalam Keluaran 33 ayat 18. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tapi apa jawab Tuhan? Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 33 ayat 19, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani.
Perhatikan saudaraku, kata kemuliaan Allah ini menunjukkan karakter Allah. Dan itu bukan hanya sekedar cahaya yang menyilaukan. Dan Allah menempatkan Musa di celah gunung batu, menutupinya dengan tangannya, lalu menyatakan kemuliaannya, kegemilangannya, kebaikannya, kemurahannya, dan kesetiaannya. Saudaraku, kita tahu celah gunung batu ini adalah melambangkan Kristus sebagai pengantara kita. Dan hanya melalui Yesus kita dapat memandang kemuliaan Allah dan kita menjadi hidup. Dan bagi Musa, saudaraku, kemuliaan Allah ini bukan hanya untuk dilihat semata, melainkan untuk dihidupi. Makanya tidak heran Paulus menegaskan dalam buku Roma pasal 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Sebagai aplikasi bagi kita semuanya, marilah kita berdoa setiap hari dan berkata, Tuhan, jangan hanya bukakan mataku melihat mujizat-Mu dalam kehidupanku, tapi ubahlah hatiku supaya karakter-Mu nyata dalam kehidupan saya sehari-hari. Itulah doa kita dan itulah pelajaran pada hari Selasa. Dan kita masuk pada tema hari Rabu adalah pernyataan diri Allah. Saudaraku, Allah menyingkapkan namanya, yaitu Allah penyayang, Allah yang pengasih panjang sabar, berlimpah kasih setia, tetapi tidak membebaskan orang bersalah begitu saja, sebagaimana yang telah kita baca tadi dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Disinilah kasih dan keadilan Allah bersatu, saudaraku. Kasih karunia selalu mengundang kita untuk hidup dalam ketaatan. Tidak pernah kasih karunia terpisah daripada keadilan. Dan itulah salib Golgota, bertemu kedua-duanya. Itulah pelajaran pada hari Rabu. Dan bagaimana dengan tema hari Kamis? Dikatakan wajah Musa yang bersinar. Saudaraku yang kekasih, setelah menyaksikan karakter Allah dan menerima pembaruan perjanjian, Musa turun dari gunung dengan wajah bercahaya. Kalau kita baca Keluaran 34 ayat 29 dikatakan, ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Dan ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ini sangat menarik, saudaraku. Musa tidak sadar bahwa wajahnya bersinar. Apa artinya? Ini menunjukkan bahwa kemuliaan sejati tidak pernah memuliakan diri sendiri, melainkan memantulkan Kristus. Sebagai umat Tuhan di akhir zaman, saudaraku, kita juga akan mengalami hal yang sama. Bumi ini akan diterangi oleh kemuliaan Allah dalam Wahyu pasal 18 ayat 1. Dan hidup mereka bukan hanya sekedar kata-kata belaka, tetapi mereka akan menjadi saksi Kristus. Coba kita baca dalam Wahyu 18 ayat 1. Apa dikatakan? Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Jadi prinsipnya di sini, saudaraku, semakin dekat kita dengan Tuhan, maka semakin kita rendah hati. Dan semakin terang cahaya Kristus itu bersinar melalui kehidupan kita semuanya. Sebagai penutup, apa benang merah dan aplikasi pelajaran ini bagi kita sepanjang pekan ini? Yang pertama, saudaraku, bahwa sesungguhnya tanpa hadirat Allah, kita jangan pernah mau melangkah. Oleh sebab hanya Dialah pusat dan ketergantungan kehidupan rohani kita. Yang kedua, saudaraku, bahwa kemuliaan Allah itu adalah karakternya, kasihnya, kesetiaannya, dan keadilannya. Itulah menjadi kebutuhan kita dan itulah yang harus kita alami saat ini. Yang ketiga adalah bahwa kasih karunia itu melahirkan ketaatan. Perjanjian Allah selalu membawa kita kepada tanggung jawab supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, saudaraku, adalah wajah yang bersinar adalah menunjukkan buah persekutuan saudara dan saya secara sejati kepada Tuhan. Semakin kita bersama Kristus, maka semakin kita memantulkan akan wajahnya. Dan sebagai penutup, saudaraku yang kasih, biarlah kita berdoa, belajar bagaimana cara doa Musa. Kita berkata, Tuhan, tunjukkanlah kemuliaan-Mu. Ubahlah aku, agar aku hidupku memantulkan wajah Kristus. Inilah pelajaran sepanjang pekan ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.